kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai etika dan keamanan dalam sistem informasi. Sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah memahami dan mempelajari mengenai komponen-komponen serta segala hal yang berhubungan dengan sistem informasi. Namun, kita juga perlu mengetahui dan memahami mengenai etika apa serta keamanan apa yang diperlukan dalam sistem informasi. Dalam sebuah sistem informasi, kita juga perlu memperhatikan beberapa etika. Kemudian, kita juga perlu mengetahui masalah-masalah keamanan apa yang mungkin terjadi dalam sistem informasi tersebut dan bagaimana cara melakukan pengendaliannya. Untuk mengenai lebih lanjut dari etika serta keamanan dalam sistem informasi akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon watching. Di sini saya akan membahas tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Apa itu etika? Etika adalah kepercayaan dalam hal benar atau salah, baik atau tidak baik. Masalah etika ini juga mendapat perhatian lebih dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah etika ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang meliputi tentang privasi, akurasi, properti, dan akses. Privasi, apa itu privasi? Penyajian informasi yang seharusnya tidak melanggar privasi orang lain. Agar apa? Agar orang tersebut merasa bahwa data pribadinya tidak disebarluaskan, data pribadinya dijaga dengan baik, data pribadinya tidak diduplikasikan. Akurasi. Keakuratan sangat penting agar tidak merugikan orang lain. Jika terdapat ketidakakuratan akan menyebabkan atau akan menimbulkan seperti mengganggu, merugikan orang lain dan membahayakan orang lain. Dalam pengembangan sistem informasi, keakuratan itu sangat penting. Keakuratan itu menjadi titik acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi, keakuratan itu sangat penting dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga tentang properti. Hak atas kekayaan intelektual yang seharusnya lebih penting dalam pengembangan sistem informasi. Kekayaan intelektual ini meliputi 3 hal, yaitu 3 hak: hak paten, hak cipta, rahasia dagang. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak yang memiliki hukum atau memiliki undang-undang yang melarang menduplikasikan tanpa seizin pemegangnya atau pemakaiannya. Kalau hak paten, hak yang kekayaan intelektual, perlindungan atas kekayaan intelektual yang sulit didapatkan dan didapatkan hanya ketika menemukan atau penemuan-penemuan yang inovatif dan yang sangat penting. Yang ketiga, rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah perlindungan kekayaan intelektual melalui lisensi dan kontrak. Itu dari 3 hal tersebut. Yang keempat, dari privasi, properti, akurasi. Yang terakhir adalah akses. Akses adalah setiap orang memiliki hak untuk mengakses. Seharusnya informasi teknologi sekarang tidak menjadi penghalang untuk pengaksesan terhadap informasi ke kelompok orang tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah dalam keamanan sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan membetulkan akibat dari segala kerusakan sistem. Nah, ancaman itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ancaman aktif. Nah, ancaman aktif itu mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Serta ancaman pasif adalah mencakup dari kegagalan sistem
atau kesalahan manusia. Ada berbagai macam ancaman yang dapat menyebabkan masalah terhadap sistem. Nah, yang pertama ada bencana alam dan politik. Nah, contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, dan perang. Nah, yang kedua ada kesalahan manusia, seperti contohnya kesalahan pemasukan data, kesalahan penghapusan data, dan kesalahan operator. Nah, yang ketiga ada kegagalan perangkat lunak dan keras. Nah, contohnya tuh ada gangguan listrik, kegagalan peralatan, dan kegagalan perangkat lunak. Nah, yang keempat ada kecurangan dan kejahatan komputer. Nah, contohnya itu penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, dan sabotase. Nah, yang terakhir itu program jahat atau usil. Nah, contohnya itu seperti virus, cacing, bom waktu, dan lain-lain. Kemungkinan ancaman dari perangkat lunak juga perlu diwaspadai. Namanya spyware. Jadi spyware ini tuh perangkat lunak yang memata-matai isi komputer. Jadi perangkat lunak ini tuh berjalan di latar belakang tanpa sepengetahuan si pemakai dan juga mengumpulkan informasi pemakai komputer serta menyampaikannya ke suatu situs saat pemakai terhubung dengan koneksi internet. Pengendalian sistem informasi berkaitan dengan keamanan sistem informasi, perlu adanya tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Nah, untuk detail kontrol-kontrol yang dilakukan untuk pengamanan terhadap sistem informasi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian sistem informasi. Sebelumnya nih, teman saya telah menjelaskan mengenai masalah keamanan yang ada dalam sistem informasi kan. Untuk mengatasi serta menghindari terjadinya kesalahan keamanan tersebut, maka kita dapat melakukan yang namanya pengendalian atau mengontrol sistem informasi tersebut agar tetap aman dan terkendali. Nah, terdapat beberapa tindakan atau kontrol yang dapat dilakukan dalam pengendalian sistem informasi ini. Pertama adalah prosedur administratif. Nah, contoh tindakan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama dengan mempublikasikan kebijakan kontrol agar semua pengendalian sistem dapat dilaksanakan dengan lancar dan serius oleh pihak yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian, prosedur ini merupakan prosedur yang bersifat formal. Oleh sebab itu, standar pengoperasiannya pun juga harus dilaksanakan secara tegas, termasuk proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan. Kemudian, kita juga harus berhati-hati dalam melakukan perekrutan pegawai. Hal yang dapat kita lakukan dalam hal ini antara lain dengan melakukan orientasi, pembinaan, serta menyediakan pelatihan-pelatihan yang terkait. Kemudian, kita juga harus melakukan yang namanya supervisi terhadap para karyawan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengetahui ada atau tidaknya kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian, kita juga harus melakukan yang namanya pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan. Nah, tujuannya agar tidak semua orang dapat menguasai seluruh prosedur yang lengkap. Yang kedua, ada kontrol terhadap perkembangan serta pemeliharaan sistem. Nah, dalam kontrol ini akan melibatkan yang namanya seorang auditor sistem. Nah, mulai dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem. Hal ini ditujukan agar memastikan setiap sistem tersebut benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi para pemakai sistem. Nah, aplikasi yang digunakan pun sudah dilengkapi dengan audit trail agar kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. Yang ketiga, ada kontrol operasi. Nah, kontrol ini ditujukan agar sistem kita miliki dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, contoh yang dapat kita lakukan antara lain dengan membatasi akses terhadap pusat data, melakukan pengontrolan terhadap personel operasi, mengontrol peralatan, mengontrol penyimpanan arsip, dan tidak lupa pengendalian terhadap virus. Yang keempat adalah perlindungan fisik terhadap pusat data.
yang sangat perlu untuk diperhatikan dengan benar. Misalnya nih, terjadi pemadaman listrik. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan UPS dan generator. Yang kelima, ada kontrol perangkat keras. Nah, pada umumnya untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, organisasi biasanya menerapkan sistem komputer berbasis fault toleran atau toleran terhadap kegagalan. Nah, dalam sistem ini, jika suatu komponen dalam suatu sistem mengalami kegagalan, maka akan langsung diambil alih oleh komponen cadangannya, sehingga sistem dapat terus berjalan dengan lancar. Dan yang keenam, ada kontrol akses terhadap sistem komputer. Nah, untuk membatasi akses terhadap sistem, maka setiap pemakai akan diberi otorisasi yang berbeda-beda. Nah, biasanya para pemakai akan dilengkapi dengan username dan password. Namun, sekarang untuk masuk ke dalam sebuah sistem, kita dapat menggunakan sidik jari dan retina mata. Nah, sehingga tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam sistem tersebut, karena hanya sidik jari serta retina mata yang terdaftar saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Kemudian, untuk mencegah adanya akses internet dari pemakai luar melalui internet, hal tersebut dapat dicegah dengan yang namanya firewall. Mengenai tindakan atau kontrol terhadap pengendalian sistem informasi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontrol terhadap akses informasi dan kontrol terhadap bencana. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Adapun sistemnya disebut sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks asli menjadi teks yang telah dilacak dinamakan enkripsi. Ada dua cara untuk melakukan enkripsi. Yang pertama, DES atau Data Encryption Standard. DES merupakan teknik untuk melakukan enkripsi dan dekripsi yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Yang kedua ada Public Key Encryption. Untuk mengatasi kelemahan sistem kriptosimetrik, diperkenalkan teknik yang disebut kriptografi kunci publik. Sistem ini merupakan model sistem kripto asimetrik yang menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Kontrol terhadap bencana. Bencana dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diduga kapan terjadinya bencana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, suatu organisasi perlu memiliki rencana pemulihan terhadap bencana. Ada empat komponen pemulihan bencana. Yang pertama ada rencana darurat, yang kedua ada rencana cadangan, yang ketiga ada rencana pemulihan, yang keempat ada rencana pengujian. Pembahasan dari rekan saya yang saya akan bahas yang pertama yaitu kontrol terhadap perlindungan terakhir. Nah, kontrol ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, rencana pemulihan terhadap bencana. Yang kedua, asuransi. Nah, contohnya asuransi ini upaya untuk mengurangi kerugian apabila terjadi bencana. Nah, yang selanjutnya, kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi ini adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Nah, kontrol ini meliputi ada 4. Yang pertama masukan, yang kedua pemrosesan, yang ketiga basis data, yang keempat telekomunikasi. Nah, selanjutnya kontrol masukan. Kontrol masukan biasanya digunakan untuk menjamin keakuratan data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Nah, selanjutnya itu kontrol pemrosesan. Nah, kesalahan dalam pemrosesan biasanya terjadi sekalipun program dibuat dengan secara hati-hati agar bebas dari kesalahan. Pemeriksaan terhadap kebenaran hasil pemrosesan kadang-kadang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak benar segera untuk bisa diketahui.
Kontrol proses antara lain dilakukan dengan mencantumkan total kontrol berupa nilai total seluruh transaksi. Nah, yang selanjutnya kontrol keluaran. Kontrol keluaran dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengamanan terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh komputer, didasarkan pada kebenaran informasi otoritas dan kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya yaitu kontrol berbasis data. Kontrol berbasis data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan kebijakan atau backup dan recovery. Yang kedua, penanganan transaksi melalui mekanisme yang bisa disebut dengan rollback dan commit. Baiklah, yang di sini rollback ini adalah kemampuan basis data yang memungkinkan pengembalian keadaan sebelum sebuah transaksi dimulai jika suatu transaksi tidak berjalan dengan sempurna. Sedangkan commit ini dilakukan untuk memastikan bahwa data memang benar-benar telah dimuktahirkan berbasis data sekiranya sebuah transaksi telah berlangsung dengan sempurna atau benar. Yang selanjutnya otorisasi akses yang mengatur orang tertentu hanya bisa dilakukan tindakan tertentu pada suatu berkas tertentu. Yang terakhir yaitu kontrol telekomunikasi. Kontrol telekomunikasi ini merupakan komponen yang paling lemah dalam suatu sistem informasi. Penyadapan informasi dapat dilakukan biasanya dengan cara menyadap gelombang radio dalam sistem tanpa kabel atau dengan cara menyadap jalur fisik dalam jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan ini, kontrol terhadap komunikasi dapat dilakukan dengan cara